Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Apa kabar hari ini semuanya? Bertemu lagi dengan Bu Rini. Hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku. Pembelajaran 1 di kelas 2 SD. Anak-anak ibu, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah 1. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. 2. Dengan membaca teks tentang hewan di sekitarku, siswa mampu mengidentifikasi penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. 3. Dengan mengamati gambar alat timbangan, siswa dapat menyebutkan satuan baku untuk ukuran berat, grams, ons, dan kilogram. 4. Dengan menimbang berat berbagai benda, siswa dapat mengukur berat benda dengan satuan gram, ons, dan kilogram. Gimana? Siap kita untuk belajar? Yuk! Nah, Bu Rini punya sebuah bacaan, hewan di sekitarku. Ayo kita membaca bersama-sama ya. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, ini adalah tulisan tegak bersambung. Ya. Lingkarilah huruf kapital yang digunakan pada teks di atas. Nah, apa sih huruf kapital itu? Huruf kapital adalah huruf besar. Nah, kita akan melingkari yang mana huruf kapital pada teks bacaan hewan di sekitarku. Baik, kita akan melingkari mana huruf kapital. Ya, yang pertama ada L di kata Lani. Kemudian Siti, S-nya juga huruf kapital. Kemudian Lani juga huruf kapital. D-nya itu kapital. Lani lagi, L-nya itu adalah kapital. B, bunga di awal kalimat itu huruf kapital. Begitu juga dengan tampak, T-nya adalah kapital. Tidak, T-nya juga kapital. Kemudian di sini Lani juga kapital. D, itu D-nya kapital. L, Lani-nya juga kapital. Nah, kita lihat di sini. Huruf kapital ini berada pada setiap awal kata nama seseorang. Ada Lani, Siti, huruf di depannya adalah huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan di awal kalimat, D-nya itu juga besar atau kapital, ya. Huruf kapital untuk menulis di awal kalimat seperti yang tadi Bu Rini jelaskan ya. Kemudian selain itu huruf kapital juga dipakai untuk menulis huruf pertama pada nama orang. Tadi seperti Lani, L-nya besar. Lalu Siti, L-nya, S-nya juga besar. Kemudian selain itu huruf kapital untuk menulis apa lagi ya? Nah, huruf kapital juga dipakai untuk menulis huruf pertama pada nama bulan dan hari. Contohnya, bulan Januari, J-nya besar. Hari Senin, S-nya pada awal kalimat juga besar. Nah, Bu Rini di sini punya bentuk huruf kapital lepas dan tegak bersambung. Anak-anak ibu yang hebat-hebat bisa melihat kan bahwa di sini cara menulisnya kalau A besar atau A kapital
Ditulisnya di sini. Nah, seperti ini. Iya, sampai ke atas. Seperti ini ya. Lalu B. B kapital atau B besar. Seperti ini. Sampai ke atas penuh ya, Nak ya. Lalu C juga dituliskan sampai ke atas. D juga seperti itu. E juga dari atas full. F juga penulisannya seperti ini. G dari atas, lalu kita ambil ke tengah, tarik lagi ke bawah sampai lagi ke tengah. H, untuk huruf H itu kita ambil dari atas ke tengah, diputar lagi sampai ke tengah. Untuk huruf I, nah seperti ini. Iya. Lalu huruf J dari atas full sampai ke bawah, tarik lagi ke atas. Untuk huruf K, nah seperti ini ya, Nak ya. Huruf L dari atas ada lengkungnya sedikit, ke bawah dilengkungkan sedikit, di tengah-tengah naik lagi. Untuk huruf M seperti ini dari atas. Huruf N juga O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Kira-kira anak-anak ibu yang hebat bisa mempraktekannya nanti di rumah? Iya, bisa ya. Nah, di sini Bu Rini juga punya bentuk tulisan tegak bersambung huruf kecil. Di sini penulisan huruf A-nya, kemudian B, C, D, E. Jadi di sini ada huruf F, G. Kalau G sampai ke bawah tangkainya. H, I, J. Jadi huruf G dan huruf J sama sampai ke bawah. Ada yang tidak sampai ke bawah, yaitu huruf P, setengahnya saja. Lalu Q juga setengahnya saja. Ya. Yang sampai ke bawah adalah huruf G, J, dan Y. Baik, anak-anak ibu mengerti ya? Nah, bisa kalian praktikkan di rumah. Di sini hewan apa saja yang dipelihara Lani? Ayam dan kelinci. Nah, mana huruf kapitalnya yang dituliskan pada kalimat tersebut adalah ayam karena dia berada di awal kalimat. Nah, di manakah letak kandang ayam Lani? Di belakang rumah. Yang mana huruf kapital pada kalimat tersebut? Iya, benar. Di kata di. D-nya ini adalah huruf kapital. Karena apa? Karena D merupakan kata di awal kalimat. Nah, anak-anak ibu sekarang, ibu ajak bernyanyi, yaitu lagu Ayamku, ciptaan Pak Ate Mahmud. Sudah siap ya semuanya? Ayo kita bernyanyi dengan gembira. Induk ayam dan
jadi. Enak ya dinyanyiinnya dengan rasa bahagia. Nah, lagu tersebut dapat dinyanyikan dengan memperhatikan panjang dan pendek bunyi. Nah, kalau bunyi panjang ditandai dengan tanda garis, sedangkan bunyi pendek ditandai dengan tanda titik. Anak-anak ibu yang hebat, yuk kita tandai bunyi panjang dan bunyi pendek pada lagu Ayamku tadi. Nah, pada bait pertama, kok, 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 lihatlah ayamku. Yuk, kita cari mana bunyi panjang dan mana bunyi yang pendek. Untuk bunyi panjang itu adalah satu ketukan. Untuk bunyi pendek, setengah ketukan. Bagaimana sih Bu Rini kita mengetahui bunyi panjang dan bunyi pendek? Nah, caranya kalau bunyi panjang, di atas notasi angkanya ini tidak ada tanda garis. Kita lihat di sini angka 5 yang pertama itu tidak ada garis di atasnya. Sedangkan yang kedua ini ada garisnya. Berarti dia setengah ketukan dan bunyinya pendek. Yuk kita lihat. Nah, kok yang pertama itu bunyinya panjang karena satu ketukan. Kok yang kedua berarti bunyinya pendek setengah ketukan. Kok yang ketiga, iya, bunyinya panjang. Kok yang keempat bunyinya pendek. Kemudian li itu adalah pendek. Hat, iya, benar sekali. Juga pendek. Lah, pendek. A, pendek. Yam itu panjang. Dan ku juga panjang. Nah, anak-anak ibu sudah mulai mengerti ya. Kita lanjut ke paragraf kedua, bait kedua. Berkeliaran di halaman rumah. Ayo. Ber itu panjang, apa pendek bunyinya? Benar sekali. Ber adalah bunyinya panjang. Ke, iya, hebat anak-anak ibu, juga panjang. Liar, panjang. An, panjang. Di, pendek. Ha, pendek. La, pendek. Man, pendek. Ru, panjang. Mah, panjang. Ih, anak-anak ibu sudah semakin hebat, pintar, sudah mengerti. Bait selanjutnya yaitu bait ketiga. Induk ayam dan anaknya. Iya, di sini kita bisa lihat ya. Sudah pada mengerti semua anak-anak ibu. Kemudian kok, 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 kok mencari makan. Tandanya sudah mengerti semua. Baik. Di kebun belakang
terdapat alat-alat timbangan. Alat-alat tersebut digunakan untuk menimbang telur ayam dan daging ayam. Nah, kita akan mempelajari jenis-jenis timbangan. Yuk kita simak. Yang pertama ada timbangan kue. Timbangan ini digunakan untuk menimbang bahan kue. Tentunya anak-anak ibu sering ya melihat ya timbangan seperti ini baik di rumah maupun di pasar. Nah, contohnya timbangan ini untuk menimbang tepung, telur, gula pasir, mentega, dan lain-lain. Hasil timbangannya ditentukan dari angka yang ditunjukkan pada jarum timbangan. Mana jarum timbangannya? Iya, yang merah ini adalah jarum timbangannya. Kalau jarum timbangannya mengarah ke angka 1, maka berat tersebut, benda tersebut 1 kilo. Nah, kalau Bu Rini letakin di sini telur, angkanya jarumnya berada di angka 2, maka berat tersebut, telur tersebut adalah 2 kilo. Iya, benar. Ya, Bu Rini ada timbangan pasar. Timbangan ini digunakan untuk toko kelontong atau pasar. Contohnya, barang-barang yang ditimbang adalah telur, beras, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Hasil pengukurannya ditentukan dengan melihat anak timbangan. Jadi ini adalah anak timbangannya. Anak timbangan ini akan diletakin di sini satu persatu. Kalau beratnya 1 kilo, anak timbangan yang besar ini diletakin di sini. Di sini diletakin barangnya. Maka kalau di neracanya di sini sama, beratnya berarti pas 1 kilo ya. Selanjutnya Bu Rini punya timbangan digital. Timbangan ini digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, daging, dan lain-lain. Hasil pengukurannya ditentukan dari angka yang ditunjukkan pada layar timbangan. Ini dia angka yang dihasilkan dari berat layar timbangan ya. Kemudian ada timbangan duduk. Timbangan duduk ini digunakan untuk menimbang berat benda yang berat ya, seperti sekarung beras, sekarung jagung. Nih, ada 2 jenisnya. Zaman dahulu kala digunakan timbangan duduk manual. Tapi seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, timbangan duduk ada timbangan digitalnya. Jadi tinggal diletakkan barang di sini, angkanya keluar di sini. Tapi untuk manual, letakkan barang di sini. Nah, bandulnya ini harus digerak-gerakkan agar dia seimbang neracanya di sini. Biar tahu berapa beratnya ya. Selanjutnya ada timbangan gantung. Siapa yang pernah melihat kegiatan seperti ini? Di mana? Iya, di posyandu ya. Atau mungkin kalian juga pernah dulunya ditimbang seperti ini. Timbangan ini digunakan untuk menimbang benda dengan cara digantung. Timbangan ini biasanya juga digunakan untuk menimbang balita di posyandu. Nah, kalian bisa lihat timbangan gantung itu seperti ini modelnya dan seperti ini ya. Baik, kita lanjut ke timbangan emas. Nah, pada zaman dahulu kala, timbangan emas itu berupa neraca yang berwarna kuning ini. Tapi seiring perkembangan zaman, sudah diganti menjadi timbangan digital. Banyak di toko-toko emas itu kita jumpai timbangan digital sekarang, bukan neraca lagi ya. Timbangan ini digunakan untuk menimbang berat emas. Bisa kita temukan di toko-toko Selanjutnya ada timbangan badan. Timbangan ini digunakan untuk menimbang berat badan manusia. Nah, timbangan badan itu ada berbagai jenis ya. Ada yang manual, ada yang digital juga. Baiklah, pada alat timbangan tersebut tertulis huruf G, kg, dan ons. G berarti gram,
Sedangkan kg berarti kilogram. Dan ons juga bisa disebut dengan hektogram. Gram, kilogram, dan ons merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Ayam dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Daging ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang. Telur ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang. Anak-anak ibu, untuk satuan berat benda, 1 kg sama dengan 1000 gram. 1 kg juga sama dengan 10 ons atau Hg. Dan 1 ons sama dengan 100 gram. Baik, Bu Rini ada soal. Berapa berat telur di bawah ini? Untuk gambar pertama, ya. Di sini, telur yang Bu Rini letakkan di sini ada berapa beratnya? Iya, 1000 gram. Untuk gambar kedua, kita lihat di sini ada 500 gram. Benar. Yang ketiga, iya, 100 gram. Gambar berikutnya. Gambar nomor 4. Gambar nomor 4 itu 300 gram. Gambar nomor 5 berapa yo? Iya, benar, 500. Nah, anak-anak ibu semuanya yang hebat-hebat, selalu belajar yang rajin di rumah. Jangan lupa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu gurunya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.